Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi, menolong dan menopang kami. Terima kasih atas setiap kemurahan-Mu, ya Tuhan. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Bimbing hati kami agar kami menjadi anak-anak-Mu yang mentaati firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, Kitab Ibrani pasal 10 ayat 24. Demikianlah sabda Tuhan. Marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam perbuatan baik. Tema renungan kita saat ini adalah solidaritas. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, solidaritas adalah sikap kesetiakawanan terhadap sesama. Ada kisah viral siswa-siswi kelas 10 SMA Negeri 1 Karanganyar, Kebumen. Viral pada September 2024 yang lalu. Mereka membelikan sepeda bagi seorang temannya yang bernama Romsi. Siswa tersebut dibelikan sepeda karena selama ini jalan kaki ke sekolah sejauh 5 km atau kadang nebeng teman, sehingga ia kerap terlambat masuk kelas. Dalam sebuah video yang direkam sendiri oleh wali kelasnya, tampak seorang siswa yang bernama Reza menyerahkan sepeda itu kepada Romsi sambil berkata, "Kita peduli sama kamu, Rom, karena kamu sering telat. Kamu berangkat sekolah naik apa? Nebeng kalau enggak jalan kaki kan? Ya, kita belikan sepeda untuk kamu buat ke sekolah." Seperti dikutip oleh detik.com pada 10 September 2024. Menurut Sri Haryati, sang wali kelas, para siswa ini berinisiatif mengumpulkan iuran untuk membelikan sepeda buat Romsi. Saat diwawancarai, Sri Haryati berkata, "Saya pernah bilang ke mereka bahwa kita dipertemukan di sini untuk menjalin hubungan keluarga. Kalau ada yang sakit, ya kita sakit semua. Bahagia satu, bahagia semua." Ternyata hal itu sampai ke hati mereka. Peristiwa tersebut memberi pesan kepada kita tentang indahnya bekerja sama melakukan kebaikan untuk orang lain. Tindakan para siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Karanganyar Kebumen ini sangat selaras dengan pesan penulis Kitab Ibrani yang kita baca pada hari ini. Marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam perbuatan baik. Ibrani 10 ayat 24. Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, panggilan setiap orang percaya adalah saling memperhatikan, saling mengasihi satu dengan yang lain. Memperhatikan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti melihat lama dan teliti, mengamati, menilik, merisaukan, mengindahkan. Dari pengertian ini jelas bahwa memperhatikan bukan asal melihat. Memperhatikan melibatkan pemikiran dan perasaan terhadap objek yang diperhatikan, sehingga kita tahu secara detail apa yang menjadi perhatian kita, dan kita pun tahu apa yang perlu kita lakukan. Tindakan para siswa tadi adalah tindakan memperhatikan, sebab mereka tahu betul pergumulan apa yang dialami oleh temannya dan tahu apa yang dibutuhkan temannya itu. Penulis kitab Ibrani menegaskan bahwa tindakan saling memperhatikan
perlu terus diupayakan dan diperjuangkan. Inilah wujud dari peduli terhadap orang lain, khususnya yang lemah dan menderita. Mari kita bangun karakter untuk saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih dan dalam perbuatan baik. Mari kita mulai memperhatikan sekeliling kita. Siapa tahu ada orang yang perlu dan membutuhkan perhatian dan pertolongan kita. Berkaryalah bagi Tuhan untuk peduli dan memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, ajarkan kami untuk saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih dan perbuatan baik. Bantulah kami untuk semakin peduli kepada sesama dan juga lingkungan sekitar kami. Bapa yang Maha Kasih, kami ingin menyerahkan seluruh aktivitas kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami mohon penyertaan dan pertolongan Tuhan. Berikanlah kesehatan kepada kami dan juga kepada orang-orang yang kami kasihi. Kami memohon kiranya Tuhan yang memberkati kami. Bapa yang Maha Kasih, kami berdoa bagi mereka yang terbaring sakit, kiranya Tuhan berbelas kasih untuk menjamah dan menyembuhkannya. Bagi pemerintahan bangsa kami, berikanlah hikmat-Mu kepada Bapak Presiden dan juga para pejabat pemerintahan, agar di dalam menjalankan tugasnya takut akan Engkau, sehingga kehendak-Mu sajalah yang dilakukannya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa dan permohonan kami. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.